teman-teman pendamping dari kecamatan dan dari desa. Alhamdulillah hari ini formasi kita lengkap. Kita akan melaksanakan kegiatan koordinasi sambil makan siang dan ngopi bareng. Sudah kenyang semua deh, karena jadwalnya nanti kita rapat sampai menjelang maghrib. Bapak Ibu teman-teman semua, alhamdulillah sesuai dengan yang kita sampaikan di WA, hari ini saya mengundang Bapak Ibu dan teman-teman perangkat pegawai untuk rapat koordinasi, termasuk teman-teman TPK kita hadirkan karena ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Dan alhamdulillah hari ini kita didampingi oleh teman-teman pendamping, ada Mbak Nurul, Mas Asif dan Mbak Sumber. Insya Allah nanti kita mintai pendapatnya, kita mintai masukannya, kritik yang membangun untuk desa kita ke depan, sehingga di tahun 2025 nanti kita akan lebih siap untuk berkegiatan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Sajane mundunya aturan itu diberikan jauh-jauh sebelumnya sebelum kita menentukan RKP, mau BPDes. Nah ini saya kemarin di seri pendamping ini wis mepet, termasuk untuk BLT DD kita. Makanya saya nanti kita masukkan pada pendamping bagaimana dengan BLT DD kita, apakah memang harus minimal 10%? Karena teman-teman kadesnya naik kok saya tanya tidak ya. Kita dulu kan menginginkan BLT DD itu hanya berapa, 11 orang ya? Ada 11 orang. Tetapi kemarin katanya ada edaran seperti kalau memang edaran itu benar dan harus kita laksanakan, otomatis nanti APBDes kita harus kita rubah lagi. Karena kalau 10% dari dana 2M 80 juta itu nanti muncul angka 208 juta. Kalau memang itu nanti wajib itu tanda petik ya, wajib ini kena dibeto apa ora, apa wajib wis materi B gak kena di pateni liyane. Nah ini mumpung kena pendamping, saya tanyakan, kalau memang itu nanti wajib gak kena diutik, berarti nanti kita harus merubah APBDes kita sesuai dengan yang diberlakukan. Sementara ini kita sudah mempunyai ancaman beberapa titik fisik kita hilangkan. Untuk BLT DD nanti saya minta ini tugas untuk Bapak Ibu Kasum. Satu kasum kita jaga 4 orang. Silakan didaftar, minggu ini harus sudah kita terima namanya. 4 orang syaratnya tidak menerima PKH, BPNT, bantuan ayam, bantuan beras dan bedah rumah dan lain-lain. Waktu sangat beda nih, kalau langsung makan siang. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah pas semua itu terkendali. Dari berbagai rangkaian yang sudah disampaikan tadi, yang mungkin titik poinnya bagi kami, saya pribadi menyampaikan kalau di tahun 2025 insya Allah tidak jauh dengan semua dari kegiatan pembinaan desa. Kalau tadi disampaikan memang betul di pertengahan bulan November kemarin kita itu rapat dengan provinsi itu sebelum Permendes dulu yang terbaru bahwa BLT itu minimal 10 maksimalnya 15%. Nah setelah itu ya kita sampaikan saja kepada seluruh desa dan semua desa kabupaten. Akan tetapi di pertengahan Desember kemarin itu Desember muncul turunlah asli Permendes kami dengan para umum Pak Yandri bahwa maksimalnya 15%, tapi tidak berbunyi minimal. Tetapi dari aturan tersebut sehingga membatalkan dari rencana yang minimal 10-15% menjadi maksimal 15%. Artinya menganggarkan 1 orang 2 orang itu sudah cukup. Jadi kalau misal bukan sudah minimal 15% ya. Jadi rencana yang boleh. Kemudian program ketahanan pangan, program ketahanan pangan
urusan bantuan apa itu, yang penting urusan ekonomi, urusan tanah itu diserahkan kepada desa bagaimana baiknya. Desa yang lebih tahu apa yang harus dianggarkan akan dibelanjakan keluarga. Kemudian dari proses itu selainnya itu tidak jauh beda kepada anggaran pembangunan melalui dari sampah, baik sampahnya ada dengan pendidikan, bantuan operasional, kemudian urusan kesehatan, dan ini tetap isu nasionalnya maka urusan kesehatan, urusan stunting dan seterusnya. Kalau kemarin kita rapat dengan KPP apa itu yang disuruh fasilitasi BUMDes siap ready menjadi salah satu penyalur kegiatan pangan, karena itu kementerian berbeda dan itu berarti sumbernya tidak masuk di APBDes. Maka itu harapannya kalau bicara hukum termasuk desa Kepung ini yang punya legalitas hukum, desa Kepung, desa Kampung Baru dan desa Siman. Kemudian mitigasi itu bisa berkendaraan. Kami mengharap Bapak Ibu ya, kalau kita sendiri safety, itu karena mulainya puting apa angin seret ya, bencana skala lokal kita kan mengundang itu, tapi setidaknya bukan ready lah. Kami kemarin kita serahkan berapa 15 sampai 20 juta untuk safety anggaran tersebut. Walaupun ternyata hari ini itu musim yang hujan kebakaran pelayannya itu. Nah, hal-hal semacam ini yang mungkin tidak kita ketahui dan tidak direncanakan terjadi. Peran desa di situ bukan kok terus all-out desa tidak, tetapi bagaimana bisa mengupayakan yaitu cawe-cawe Yesus itu dan semua. Yang terakhir itu menurut saya ini sebagai evaluasi mungkin kalau kecamatan ini kalau bisa ini musim ekskul dengan tanda minggu-minggu ini musuhan mati tapi bukan habis. Soalnya salah pedagang, salah memilih bakalan habis sebenarnya. Hal semacam ini lumrah, artinya apa? Kita selalu berusaha Kades punya kebijakan mengharapkan konco-konco PPKD, konco-konco teman-teman yang terlibat di dalam kegiatan ini setidaknya sergap sigap di dalam urusan pertanggungjawaban. Soal urusan kesehatan, urusan PMT, mau kadri pokoknya PMT dilaksanakan loh. Jangan nggak apa-apa ya sudah kalau ini SPC bukan itu. Nah katakanlah ini bukan desa Kepung, tapi beberapa desa ekonomi yang lain ini kegiatan bulan 2, bulan 3 itu SPJ ini bingung akhir tahun guru di SPJ dia langsung lain. Tapi kalau Kepung sama tapi ya salah ya. Kemarin itu sampai penanganan, sampai urusan sarpras, buat titik sampai bulan 7, bulan 8 itu kita belumnya sih langsang, saya kan dikerjakan. Nanti TPK ini, Pak Abu barang, Pak Abu itu semua ini Pak Abu kan dikerjakan, alasannya hujan, tapi hujan. Kalau pas sama tadi repot, kan kenapa tidak seperti itu? Masing-masing PPK juga jelas. Jalan itu jalannya, wes pokoknya mengevaluasi tahun berikutnya dia semua dulu bersama-sama dan sikap apa yang menjadi program sekali saya itu tidak seperti resolusi. Hanya itu Bapak Ibu, sehingga harapan kami progres yang kita tanyakan bukan apa-apa, tetapi kegiatannya. Oh ya wes tentang realisasi sudah. Hari kita berikan kesehatan untuk kembali bersuami. Lama sekali tidak bersuami dengan panjenengan. Saya lihat Bu Kades juga ketemu, baru juga ginuk-ginuk, Pak Irwan juga melempuh. Kelihatannya menunggu. Yang kurus cuma saya setuju kalau saya kurus. Masa gak pernah ketemu Kak Pilihnya 60 tak? Tapi kurus jadi sisa dong Pak. Alhamdulillah ya, intinya kita semuanya sehat-sehat semua itu harapan kita semua. Karena di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Begitu ya katanya. Oke, terima kasih hanya
sedikit, Bapak Ibu, manusia memang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah yang mau menuju sempurna. Betul kata yang bukan. Tidak ada yang baik, tidak ada yang sempurna. Tapi kita belajar untuk menuju yang lebih baik, itu sepakat. Dan kita sebagai pendamping juga tidak manusia biasa, sama-sama kita juga sama-sama belajar menjadi baik. Alhamdulillah kalau kita sekarang sudah terjadi hubungan kita dengan baik lagi, kita akan bersama-sama juga sebagai pendamping akan mendampingi Desa Kepung secara maksimal juga, biar kita memang sama-sama berjalan, sama-sama terbuka, sama-sama ini. Kemudian yang kedua untuk berhubungan dengan BLT, tadi betul ya, tadi saya juga dihubung dipanggil, ini gimana Mbak, soalnya bukan hanya acuan ini saja di DPRPD Pak Aziz, jadi asistennya Pak Sugeng yang biasanya membantu Pak Sugeng input atau apa nggak tahu, itu ada beberapa desa yang KPM BLT-nya itu kurang dari 10% ditegur. Nah akhirnya kan tidak sinkron antara kita yang bekerja di pendampingan dengan di DPRPD. Kemudian tadi saya langsung telepon ke Pak Gubernur selaku TA Kabupaten, Mbak, itu memang bahan sosialisasi yang pernah desain sama Pak Aziz di koordinasi itu berbunyi minimal 10-15%, tapi itu di situ ada judulnya isu prioritas atau masih rencana, jadi itu adalah bahan prioritas. Kemudian yang terbaru itu Permendes nomor 2 tahun 2024 itu sudah sudah menteri yang baru itu memang tidak berbicara minimal tapi berbicara maksimal. Nah, itu tetap seperti itu jawaban dari PA. Maka tadi saya juga sempat sharing juga dengan dia, apa kalau begitu ya diluruskan dong, biar kita itu bisa enak pendampingan. Masa IT ketika para IT desa ketika di DPMPD di bawah fasilitasinya Pak Sugeng itu tidak diterima, ditegur kalau kurang dari 10%. Nah, sementara kita yang di pendampingan mengacu pada Permendes tahun 2024 itu bicaranya maksimal gitu. Nah akhirnya tapi kita sendiri sebagai pendamping juga memberikan saran bahwa memang benar-benar dilalui pendataan yang yang benar-benar maksimal. Kalau kita melihat Desa Kepung ya Bu ya, Nun Sewu dengan 17.000 penduduk, pasti juga akan menjadi pertanyaan, maksudnya semua sekolah ini. Oh tapi mungkin ada jawaban lain. Itu yang lain-lain sebenarnya banyak yang tidak mampu tapi sudah tercover dari tercover dari Kemensos, artinya sudah mendapatkan PKH, BPNT dan lain sebagainya. Maka yang tidak tercover itu sedikit. Mungkin saja dari SIG-MG ya, namanya SIG-MG ya, kalau itu datanya memang data kemiskinan Kepung itu memang benar-benar sudah tercover di Kemensos, sudah mendapatkan bantuan ini, sementara BLT kan memang tidak perlu double, sehingga disepakati menghasilkan hanya 11 KPM. Itu harus benar melalui verifikasi yang benar-benar, biar tidak menjadi sorotan. Saksi 17.000 penduduk kok sekolah takut sekolah seperti itu katakan. Jadi kalau memang benar-benar sudah melalui pendataan yang maksimal dan tidak luput dari incaran RT dan kasus yang benar-benar oh iya anjene masyarakat itu tercover nih PKH ini BPNT ini kira-kira sing kelewatan ini mau siji, mungkin alasannya karena dia tidak punya KTP, maka kita masukkan di BLT seperti itu. Itu saran saya memang kalaupun hanya 11, kalaupun hanya 9 memang secara Permendes itu tidak ada persentase, malah maksimal yang ada persentase. Tetapi harapan kami memang benar-benar sudah tidak terlewatkan, benar-benar tidak terlewatkan, artinya KPM benar-benar berhak mendapatkan bantuan